Inter punya skuad paling murah di 8 besar Liga Champion. Selisihnya dengan Bayern Munchen mencapai 200 juta. Anjir, kasihan banget teman-teman. Beban gaji Inter cuma 303 juta, sementara Munchen 519 juta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Harus sehat ya teman-teman, karena dini hari nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat akan ada partai yang rasa-rasanya akan sangat menegangkan. Leg kedua perempat final, Inter melawan Munchen. Teman-teman juga silahkan ikutan tebak skor ya. Berhadiah 100.000 yang disponsori oleh seorang kawan kita, Interisti dari Kalimantan Barat. Informasi lebih lanjut silahkan cek Instagram gua @cekinggita. Hari ini teman-teman, gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng. Langsung saja kita mulai. Berita yang pertama, gue mau awali dari isu Mercato selama sepekan terakhir. Ini ada jurnalis Calcio namanya Nico Sierra. Dia mengatakan bahwa Inter dan Juventus tengah memantau bek muda Parma berusia 18 tahun, Giovanni Leoni. Ini kalau gue lihat sepak terjang Leoni teman-teman, di beberapa pertandingan terakhir dia mulai mendapatkan tempat ya bersama Parma walaupun usianya masih sangat muda. Khususnya ketika Cifu mulai mengambil alih Parma. Total dia sudah bermain 12 kali di Serie A. Tapi rasa-rasanya sulit membayangkan dia dibeli oleh Inter dan kemudian mendapatkan tempat di skuad utama. Kalaupun Inter membeli Leoni, mungkin akan dipinjamkan lagi ke klub-klub lainnya. Kemudian lanjut berita berikutnya dari penyerang muda kita yang bermain di Serie B dan baru saja memperpanjang kontrak, Pio Esposito. Ini jurnalis Calcio namanya Komando mengatakan bahwa manajemen Bolonya hadir di pertandingan Mantova versus Spezia kemarin untuk memantau Pio Esposito. Bolonya adalah salah satu klub yang paling berminat, tetapi bukan satu-satunya untuk merekrut penyerang masa depan Italia tersebut. Wah, Bolonya berminat teman-teman. Apakah ini saatnya pertukaran Pio Esposito dengan Castro? Teman-teman setuju nggak? Lanjut berita berikutnya lagi dari anaknya Dejan Stankovic teman-teman, yang saat ini bermain di Liga Swiss ya bersama Luzern, yaitu Alexander Stankovic. Di weekend kemarin dia baru saja mencetak gol indah tendangan bebas jarak jauh teman-teman. Benar-benar menular nih DNA tendangan jarak jauhnya Dejan Stankovic. Fabrizio Romano mengatakan Luzern sangat senang dengan penampilan pemain pinjaman dari Inter ini, Alexander Stankovic. Klub Swiss tersebut memiliki opsi pembelian sebesar 1,5 juta. Murah banget teman-teman. Sementara Inter juga memiliki klausul pembelian kembali untuk mempertahankan kendali penuh atas pemain berusia 19 tahun tersebut. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah sebaiknya kita lepas saja Alexander Stankovic atau tetap kita pertahankan, kita pegang kendali penuh lalu kita sekolahin terus-menerus sampai dengan dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya? Kalau menurut gua ya udah sih, lepas aja lah 1,5 juta lalu kita masukin klausul pembelian kembali di musim-musim berikutnya. Lumayan banget nih, 1,5 juta bisa buat nambah-nambah kita ya untuk belanja kita di Mercato akhir musim nanti. Lalu kemudian lanjut berita berikutnya lagi dari pemain muda kita lainnya. Tapi bedanya ini adalah pemain muda yang baru saja kita beli di Mercato musim dingin yang lalu ya, tetapi langsung kita pinjemin lagi ke klub asalnya Dinamo Zagreb, yaitu Petar Sušić. Di weekend kemarin teman-teman, Petar Sušić mencetak gol indah bersama Dinamo Zagreb. Dia membuat aksi memukau, giring bola dari lapangan tengah, masuk ke kotak penalti, shoot, dan gol. Kalau teman-teman ingat ya, Petar Sušić itu kita beli dalam kondisi dia sedang cedera panjang, kurang lebih selama 4 bulan. Nah, sejak bulan lalu, dia akhirnya mulai sembuh dan perlahan mulai mendapatkan tempatnya kembali di Dinamo Zagreb, bahkan di tim nasional Kroasia. Pada awalnya teman-teman, begitu dia selesai dari cedera panjang, Petar Sušić tidak langsung bermain. Ada satu pertandingan di mana dia cuma duduk antang di bangku cadangan. Lalu kemudian di pertandingan berikutnya Petar Sušić bermain selama 34 menit. Namun kemudian di 2 pertandingan berikutnya Petar Sušić sudah kembali bermain sebagai starting line up, tetapi tidak bermain 90 menit. Dan luar biasanya teman-teman, sekarang di 4 pertandingan terakhir
3 di antaranya Peter Susik bermain full 90 menit dan dia juga sudah kembali tampil bersama tim nasional Kroasia. Gokil sih, ini menunjukkan ya bahwa dia dari sisi fisik dan juga mentalitas sangat bagus teman-teman. Dia bisa segera bangkit dari cedera panjang. Ya, semoga pemain muda kita lainnya yang juga mengalami nasib serupa ya, yaitu cedera panjang seperti Tajon Buchanan dan Valentin Carboni bisa segera bangkit juga nih kayak Peter Susik. Kemudian lanjut berita berikutnya lagi terkait perpanjangan kontrak punggawa kita teman-teman. Media Republika memberikan kabar tentang perpanjangan kontrak Simone Inzaghi. Mereka bilang begini, perpanjangan kontrak Inzaghi akan segera terjadi, tetapi pada waktu yang tepat. Kontraknya mungkin akan tiba setelah Piala Dunia antar klub dan akan ada proposal peningkatan gaji sebesar 1 juta euro. Sebelumnya dia sudah mendapatkan gaji sebesar 6,5 juta. Di proposal kontrak barunya, apabila ditambah dengan seluruh bonus yang didapatkan, maka total pendapatan Inzaghi adalah 10 juta per tahun atau lebih tinggi dibandingkan gaji yang didapatkan Conte saat ini. Selain itu, Inzaghi juga berpotensi menjadi pelatih terlama Inter setelah era Herrera. Gokil teman-teman, ada dua hal menarik sih. Pertama, Inzaghi menjadi pelatih terlama Inter ya setelah era Herrera. Lalu kemudian hal kedua yang menarik yang menyita perhatian gue adalah gila ya, gajinya Conte mahal banget ya teman-teman. Inzaghi udah sebegitu pontang-pantingnya bersama Inter, memberikan banyak gelar juara, gajinya masih kalah juga dari Conte. Kemudian selain dari Republika, ada berita juga terkait Inzaghi ini dari Tuttosport teman-teman. Mereka bilang begini, Inzaghi adalah mesin pencetak uang bagi Inter. Saat ini walaupun treble winner sangat sulit untuk diraih, tetapi berhubung semuanya masih memungkinkan, kita layak untuk menghitung berapa pendapatan Inter apabila mampu meraih treble winners di musim ini. Menurut Tuttosport teman-teman, apabila Nerazzurri berhasil meraih treble winners, maka total pendapatan yang diraih di musim ini adalah 290 juta. Anjir, gokil. Dan itu belum termasuk hak siar televisi. Kemudian di sini juga dituliskan, terlepas apabila Inter ternyata gagal meraih treble winners, setidaknya Inter telah mengamankan pendapatan sebesar 147 juta euro. Gokil. Jumlah uang yang akan membuat manajemen Nerazzurri senang, yang telah bertahun-tahun selalu menutup neracanya dengan kerugian, di musim ini akan mendapatkan keuntungan signifikan sehingga memastikan mereka dapat menjalankan pasar mercato musim depan lebih agresif. Wah, semoga bener deh ya, setelah kita bertahun-tahun selalu mercatonya kasihan banget, semoga di musim depan mercato kita lebih bagus, kita bisa memanjakan Simone Inzaghi. Setelah 3 season terakhir menemani teman-teman semua, sekarang gue merasa perlu upgrade kamera supaya visual konten semakin bagus. Ayo teman-teman, tunjukkan dukungan ke channel Ceking Gita. Ada banyak cara, silahkan dipilih saja. Syukur-syukur pilih semua. Terima kasih banyak teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, yuk kita preview tipis-tipis pertandingan dini hari nanti. Leg kedua Liga Champions perempat final Inter melawan Munchen. Nah, sebelumnya nih gue mau menyampaikan fakta menarik yang disampaikan oleh Gazzetta dello Sport, yaitu Inter adalah tim dengan beban gaji paling rendah dibandingkan tim-tim lainnya di perempat final Liga Champions. Di sini Gazzetta mengatakan teman-teman, Inter punya skuad paling murah di 8 besar Liga Champions. Selisihnya dengan Bayern Munchen mencapai 200 juta. Anjir, kasihan banget teman-teman. Beban gaji Inter cuma 303 juta, sementara Munchen 519 juta. Kok bisa gitu ya teman-teman? Tim kita kere banget anjir. Bahkan ini kalau gua lihat-lihat ya, tim-tim besar lainnya beban gajinya memang rata-rata 500 juta teman-teman. Ada Madrid, Arsenal bahkan, begitu juga Barcelona. Ini besaran gaji mereka 500 juta. Bahkan Paris Saint-Germain 790 juta, hampir 800 juta, gokil teman-teman. Nah, untuk tim yang tepat di atasnya Inter ada Dortmund dengan 351 juta dan kemudian Aston Villa 405 juta. Bahkan kita selisih 100 juta dengan Aston Villa teman-teman. Akan tetapi di satu sisi ini sekaligus menunjukkan bahwa tim kesayangan kita sungguh luar biasa ya. Walaupun skuad kita dihuni oleh pemain-pemain bergaji kecil, tetapi bisa sangat bersaing di Eropa. Dan ngomong-ngomong soal 8 besar Liga Champions,
Inter harus benar-benar waspada nih teman-teman. Harus belajar dengan apa yang terjadi di pertandingan tadi malam ya. Leg kedua pertandingan lainnya yang sudah berlangsung tadi malam, di mana Dortmund mampu mengalahkan Barcelona dan Aston Villa mampu mengalahkan Paris Saint-Germain. Mereka saja yang di leg pertama sudah kalah telak dan dari sisi kualitas pemain berada di bawahnya Barcelona PSG ya. Tetapi mereka tetap semangat bermain di leg kedua. Nah, apalagi Munchen teman-teman, yang di leg pertama kalahnya cuma selisih 1 gol dan mereka punya kualitas pemain yang luar biasa. Gue yakin banget teman-teman, pemain Munchen saat ini tetap punya rasa kepercayaan diri untuk membalikan keadaan dan Inter harus banget waspada. Terlebih kalau diingat-ingat lagi ya, kemenangan di leg pertama kita, aduh sama sekali tidak meyakinkan. Jujur aja kita beruntung ya, Bayern Munchen banyak membuang-buang kesempatan. Di leg pertama minggu yang lalu, walaupun kita menang ya, tapi lini pertahanan kita mudah banget digoyang, mudah banget dibongkar. Ya semoga di leg kedua nanti lini pertahanan kita bisa lebih solid dan lini depan kita bisa mengulang efektivitas yang sudah kita tampilkan di leg pertama. Khususnya teman-teman, gue mengkhawatirkan stamina pemain kita ya, yang mudah banget drop sangat loyo di babak kedua. Nah ini yang bikin gua khawatir ya, kalau pertandingan berlanjut sampai dengan extra time, bisa-bisa para pemain kita pada pingsan kelelahan. Dan kemudian kalau berlanjut sampai dengan adu penalti, gua masih trauma kejadian di musim lalu. Semoga di sesi latihan Inzaghi juga mengasah ya eksekutor-eksekutor penalti Inter. Dan selain itu teman-teman, kok kayaknya kalau kita adu penalti lebih baik kipernya Josep Martinez aja nggak sih teman-teman? Kalau dari sisi postur kayaknya lebih meyakinkan ya untuk menahan penalti. Kalau menurut teman-teman gimana? Kemudian untuk prediksi line up melawan Munchen, ini Gazeta mengatakan ada beberapa rotasi di lini pertahanan. Acerbi akan bermain di partai lawan Bayern Munchen, kemudian De Vrij dipersiapkan di partai lawan Bolonya. Kemudian di sayap kiri, Di Marco akan bermain sejak menit pertama, Carlos Augusto masuk di babak kedua. Sementara dari sisi Munchen, mereka punya kabar baik ya, yaitu pemain-pemain andalan seperti Kingsley Coman dan juga Pavlovic sudah kembali dari cedera dan siap tampil di partai lawan Inter. Akan tetapi sayangnya, kiper sekaligus kapten kesebelasan mereka, Neuer, belum bisa kembali merumput di leg kedua nanti. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Kritik, saran, dan ajakan kerjasama hubungi gua di link yang ada di kolom deskripsi. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.